Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fresh Diana Putri, NPM 1931140117 Manajemen 5O. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Saya akan menjelaskan tentang tata cara menyusun laporan keuangan. Sebelum menyusun laporan keuangan, kita harus membuat persamaan akuntansi seperti yang ada di layar saya ini. Hasil persamaan akuntansi ini yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Ada 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi yang rumusnya total pendapatan dikurang total beban. Yang kedua, laporan perubahan modal. Jika perubahan mengalami laba, maka modal akhir rumus modal awal ditambah laba sama dengan prive. Jika perusahaan mengalami rugi, maka modal akhir rumusnya modal awal dikurang rugi sama dengan prive. Dan yang ketiga, neraca yang rumusnya aktiva dan pasiva. Kita akan membuat laporan laba ruginya yang rumusnya total pendapatan dikurang total beban. Seperti ini. Sebelum kita membuat laporan laba rugi, kita harus menulis di atasnya Salon Santi, laporan laba rugi periode Januari 2020. Seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat pendapatan. Kita harus menulis pendapatan dulu. Untuk mengetahui pendapatan, kita harus lihat di persamaan akuntansi tadi. Seperti ini. Pendapatannya adalah 17 juta rupiah. 17 juta rupiah itu akan kita pindahkan ke dalam kolom laporan laba rugi. Seperti ini, pendapatan jasa 17 juta rupiah. Nah, yang kedua itu beban. Sebelum kita menulis beban, kita harus melihat dulu di persamaan akuntansinya. Berapakah beban yang ada di Salon Santi? Nah, di sini kita bisa melihat beban yang ada di Salon Santi, yaitu beban sewa yang jumlahnya 3 juta, beban gaji yang jumlahnya 2 juta rupiah, beban perlengkapan 6 juta rupiah, beban penyusutan peralatan 1.800.000 rupiah, beban listrik dan telepon 800.000 rupiah. Setelah itu, kita akan menulis di laporan laba rugi. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita jumlahkan hasil beban tadi, yang hasilnya 13.600.000 rupiah. Selanjutnya, 13.600.000 rupiah akan kita kurangkan pada pendapatan jasa, yang hasilnya 3.400.000 rupiah. Dan karena hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Yang kedua, kita harus membuat laporan perubahan modal, yang rumusnya, jika perusahaan mengalami laba modal akhir, maka rumusnya modal awal ditambah laba sama dengan prive. Jika perusahaan mengalami rugi, maka modal akhir rumusnya adalah modal awal dikurang rugi atau prive. Untuk mengetahui laporan
perubahan modal, kita harus melihat persamaan akuntansi tadi. Nah, di sini ada modal awal yang hasilnya 160 juta rupiah dan laba yang hasilnya 3 juta rupiah. Hasil itu akan kita catat di laporan perubahan modal. Seperti ini. Setelah kita catat, kita jumlahkan modal awal dan laba yang hasilnya 163.400.000 rupiah. Di sini kenaikan modal. Selanjutnya kita akan mencatat prive yang akan kita lihat di persamaan akuntansi tadi. Nah, prive-nya sebesar 2 juta rupiah. Kita pindahkan jumlah prive ini ke laporan perubahan modal. Seperti ini. Dan kita kurangkan hasil tadi yang hasilnya adalah 161.400.000 rupiah. Laporan terakhir yaitu neraca yang rumusnya aktiva sama dengan pasiva. Di sini kita akan membuat aktiva dan pasiva. Sebelum membuat aktiva dan pasiva, kita akan membuat garis tengah seperti ini. Yang sebelah kiri adalah aktiva, yang sebelah kanan adalah pasiva. Yang pertama kita harus mengerjakan aktiva terlebih dahulu yang terdiri dari harta. Untuk melihat aktiva, kita akan melihat persamaan akuntansi untuk mengetahui aktiva. Nah, di sini aktiva yang terdiri dari harta ada kas yang nilai akhirnya 74.200.000 rupiah, perlengkapan yang nilai akhirnya 7 juta, peralatan yang nilai akhirnya 90 juta, akumulasi pernyataan peralatan yang nilai akhirnya 1.800.000 rupiah. Ini akan kita pindahkan kepada kolom neraca. Seperti ini. Saya ulangin, kas 74.200.000 rupiah, perlengkapan 7 juta, peralatan 90 juta, akumulasi penyusutan peralatan ada 1.800.000. Untuk akumulasi ini bersifat mengurangi, maka kita kurung ya. Kemudian kita jumlahkan seluruh aktiva yaitu sebesar 169.400.000 rupiah. Setelah itu kita akan membuat pasiva yang terdiri dari utang dan modal. Di sini kita akan membuat utangnya dulu. Untuk mengetahui utang, kita akan berpindah ke layar persamaan akuntansi. Nah, di sini utangnya adalah 8 juta. 8 juta ini akan kita pindahkan ke persamaan ralat. 8 juta ini akan kita pindahkan ke neraca. Seperti ini ya teman-teman. Yang kedua itu modal awal. Sebelum kita mengetahui modal awal, kita akan balik ke layar persamaan akuntansi tadi.
Modal akhir ini akan kita lihat di perubahan modal. Nah, di sini modal akhirnya adalah Rp161.400.000 yang akan kita pindahkan ke neraca. Seperti ini. Kemudian kita jumlahkan utang dan modal awal, yang hasilnya Rp169.400.000. Ternyata hasilnya sama ya. Kalau hasilnya berbeda, berarti ada kesalahan dalam pencatatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.